Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang ulangan harian atau asesmen harian bab 2, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Bab 2 ini membahas tentang musisi Indonesia di pentas dunia. Langsung saja kita ke soalnya. Jadi ini soalnya ada 10 soal. Nanti saya akan bahas satu per satu. Kita masuk ke nomor 1. Kita perbesar. Segini mungkin ya. Oke. Nomor 1. Tuliskan 3 jenis alat musik tiup. Nah, karena bab 2 ini berkaitan dengan musik, maka pertanyaan pertama ini ada di materi-materi awal bab 2. Perintahnya adalah tuliskan 3 jenis alat musik tiup. Anak-anak bisa menjawabnya sesuai pengetahuan kalian, atau kalau berpacu kepada buku, jawabannya itu ada di halaman 31. Karena di sini perintahnya tuliskan 3, maka kalian harus menuliskan 3 untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Nah, di sini jawabannya ada harmonika, ada klarinet, dan saksofon. Soal nomor 2. Jelaskan apa saja 5W1H itu. Pertanyaan 5W1H ini tidak dijelaskan secara rinci pada bab 2 ini. Akan tetapi ada soal atau tugas di bab 2 ini yang berkaitan dengan 5W1H. Nah, apa itu 5W1H? 5W1H adalah kata untuk menanyakan sesuatu. Oke, di sini kita lihat apa saja 5W1H itu. Oke, yang pertama ada what, apa. Lalu yang kedua who, siapa. Yang ketiga when, kapan. Yang keempat where, di mana. Yang kelima why, kenapa. Lalu H yang terakhir adalah how atau bagaimana. Nah, 5W1H ini berkaitan atau sama juga di dalam bahasa Indonesia ada pertanyaan yang hampir sama ya, seperti 5W1H, yaitu jelaskan arti singkatan dari adik Simba. Jadi 5W1H sama dengan adik Simba. Kalau anak-anak misalnya lebih mudah menghafal 5W1H untuk kata tanya, boleh kalian hafalkan. Atau lebih mudah adik Simba, boleh juga dihafalkan yang adik Simba. Karena artinya juga itu sama. Adik Simba itu apa? A, apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Sama ya. Jadi tergantung pilihan kalian. Mungkin untuk 5W1H itu nanti kaitannya dengan bahasa Inggris. Jadi kalian bisa menghafalkan yang what, who, when, where, why. Nah, kalau misal adik Simba itu langsung kata tanyanya dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Lalu kita masuk ke soal nomor 3. Nomor 3. Tuliskan 2 rekomendasi buku bacaan dengan tema seni budaya dan ekonomi kreatif. Nah, di sini tugas kalian hanya menuliskan 2 rekomendasi buku. Tidak dijelaskan secara rinci apakah kalian menuliskan penulis atau penerbitnya. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kalian menuliskan penulis serta penerbitnya juga. Materi ini ada di buku, ada di halaman 36. Di sini Ibu memilih dua rekomendasi buku bacaan dengan tema seni budaya dan ekonomi kreatif. Di halaman 36 ini ada lebih banyak rekomendasi bukunya. Kalian bisa menuliskan yang lain juga, atau misalnya kalian punya rekomendasi buku sendiri yang berkaitan atau yang bertema seni budaya dan ekonomi kreatif.
Di sini Ibu memilih buku pertama adalah Ensiklopedia Permainan Tradisional Anak Indonesia. Penulisnya dari tim Playpush Indonesia dan penerbitnya Erlangga. Yang kedua, Ibu memilih buku Ensiklopedia Negeriku Alat Musik Tradisional yang ditulis oleh Dian Kristiani dan diterbitkan oleh BI. Materi ini ada di halaman 36. Pertanyaan selanjutnya, nomor 4. Apa perbedaan diplomasi lunak dan diplomasi keras? Oke, apa perbedaannya? Diplomasi lunak menggunakan cara-cara yang halus untuk mempengaruhi opini masyarakat akan suatu negara. Lawan dari diplomasi lunak adalah diplomasi keras, misalnya dengan menggunakan kekuatan militer. Materi ini ada di halaman 37. Anak-anak bisa cek di buku bacaannya masing-masing. Nomor 5. Apa itu Hallyu dan siapa salah satu yang menyebarkan Hallyu di dunia? Anak-anak, sekali lagi Ibu mengingatkan, untuk pertanyaan-pertanyaan, kalian harus fokus, harus lebih teliti lagi. Karena kalau misalnya sekarang ini kan langsung ke pertanyaan ya, tidak ada bacaan secara panjang dan sebagainya. Kalau soal-soal HOTS, itu soal yang lebih rumit. Jadi kalian harus rajin-rajin membacanya. Contohnya di nomor 5 ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu deskripsi dari Hallyu atau apa itu Hallyu. Dan yang kedua adalah siapa salah satu yang menyebarkan Hallyu di dunia. Jadi jawabannya itu nanti akan 2. Apabila anak-anak menjawab dua-duanya, maka nilainya akan sempurna. Apabila cuma salah satu, nilainya biasanya akan setengah. Kita lihat, apa itu Hallyu? Hallyu itu adalah gelombang Korea. Nah, ini deskripsi dari Hallyu. Dan siapa salah satu yang menyebarkan Hallyu di dunia? Salah satunya adalah menurut bacaan di halaman 37 ada BTS atau Bangtan Sonyeondan. Nah, Bangtan Sonyeondan ini salah satu yang menyebarkan Hallyu di dunia. Ada yang tahu lagu-lagu Bangtan? Oh iya, Bangtan itu atau BTS merupakan boyband asal Korea. Jadi mereka memproduksi lagu-lagu lagu-lagu K-pop. Nah, itu salah satunya yang hits itu dulu yang Ibu tahu ada Fire, Aya ada apa lagi ya? Coba komen-komen kalau ada yang tahu, Ibu lupa lagi. Lagi. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Tadi kita ke Korea lagi. Tadi kita ke Korea, sekarang kita masuk ke Indonesia lagi. Nomor 6, siapa nama pianis Indonesia yang mendunia? Ayo, tadi Korea udah tahu, Indonesia juga harus tahu ya. Siapakah itu? Coba kita lihat. Namanya adalah Joy Alexander. Ini materinya atau artikelnya ada di halaman 32. Beliau anak yang jenius, pokoknya kalian pasti setelah baca artikel Joy Alexander akan terinspirasi dan mudah-mudahan anak-anakku semuanya dapat sukses seperti anak-anak lainnya yang mendunia. Amin. Langsung kita masuk ke soal nomor 7. Tuliskan 2 aturan dalam berdiskusi. Nah, apa saja aturan berdiskusi? Di sini yang pertama adalah meminta izin kepada pemimpin diskusi sebelum mulai berbicara dengan cara yang disepakati. Misalnya mengangkat tangan. Lalu, aturan yang kedua adalah menyimak teman yang berbicara dengan seksama. Itu adalah aturan dalam berdiskusi. Karena di sini pertanyaannya 2, ya, tuliskan 2, berarti kalian hanya menuliskan 2. Materi ini ada di halaman 39. Pertanyaan selanjutnya,
Apa itu wawancara? Pertanyaan ini mencakup tentang deskripsi. Jadi kalian tulis pengertian dari wawancara. Lalu apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan data, keterangan, dan pendapat tentang suatu hal. Materi ini ada di halaman 47. Selanjutnya, nomor 9. Tuliskan tahapan atau langkah-langkah wawancara. Ini berarti berkaitan dengan soal nomor 8. Lalu, apa sajakah langkah-langkahnya? Yang pertama adalah menemukan tokoh yang akan diwawancarai atau yang akan diwawancara. Lalu yang kedua adalah menghubungi narasumber dan meminta kesediaan untuk diwawancarai. Lalu yang ketiga, menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara. Selanjutnya, melakukan wawancara. Dan yang terakhir adalah menulis hasil wawancara dalam bentuk dialog atau narasi. Materi ini tentang wawancara ada di halaman 47 atau 48. Jadi anak-anak bisa cek lagi di buku bacaannya masing-masing. Terakhir, nomor 10. Tempat untuk kegiatan seni, misalnya seni tari, seni lukis, dan sebagainya disebut. Nah, untuk materi atau pertanyaan nomor 10 ini berkaitan dengan kosakata baru. Materi kosakata baru. Di dalam buku Bahasa Indonesia, materi kosakata baru biasanya ada yang sudah dideskripsikan, ada yang belum. Apabila belum dideskripsikan, kalian bisa mencarinya di kbbi.kemdikbud.co.id atau Google. Nah, lalu apa itu singkatan dari KBBI? KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tempat di mana kalian mencari kata yang belum kalian ketahui arti atau maknanya. Jadi kalian bisa cari di sini. Atau misalnya kalau kalian lihat di bab 2 ini ada kosakata-kosakata yang sudah diartikan. Nah, kalian cek apakah tempat untuk kegiatan seni, tari, seni lukis dan sebagainya sudah ada pengertian di sana di bukunya. Kalau sudah, coba kalian komen di kolom komentar apa jawaban nomor 10. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.